Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Ya. Puji Tuhan, pagi hari yang penuh dengan keberkatan ini, saya rindu kita akan memahami setiap kebenaran firman. Ya, kita akan belajar bagaimana firman Tuhan kita akan pahami dalam tahun-tahun ini adalah tahun-tahun ya kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup membawa kita untuk dikuatkan di dalam perjalanan hidup kita ke depan. Terpuji nama Tuhan, sekali lagi terima kasih. Kita akan masuk nanti di dalam doa dan puasa di tanggal 20 sampai 1 bulan penuh ya ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya rindu untuk membagikan sebuah kebenaran firman di dalam Alkitab ini ya, pelajaran berharga tentang kehidupan. Ya, hidupku dipertaruhkan di hadapan Allah. Saudara harus bisa menangkap esensi daripada ayat ini. Ya, kalau kita lihat bagaimana hidup kita ini dipertaruhkan di hadapan Tuhan, maka kita baca dulu dalam kitab kebenaran Mazmur 130 ayat 1 sampai 8 dulu. Kita berangkat dari sini. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Nyanyian Siarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nanti ka Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ya, saudara sekalian, saya ingin mulai dari poin pertama, tangisan dari kedalaman. Kalau kita lihat di dalam ayat ini ya, bahwa Tuhan mendengarkan suaraku, biar telingamu menaruh perhatian ya kepada suara permohonanku. Kalau kita lihat dari ayat ini di dalam terjemahan lain ya, dari jurang kesusahan aku berseru kepadamu ya Tuhan. Bahasa Indonesia sehari-hari ayat pertamanya. Ya, saya memberikan sebuah solusi bagi saudara bahwa kami hamba-hamba Tuhan kemampuannya terbatas. Tetapi saya akan memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu saudara sekalian untuk melihat sisi kehidupan dari sudut pandang Alkitab. Hanya Alkitab, hanya kebenaran firman, hanya Tuhan, hanya Roh Kudus ya yang bisa memberikan solusi bagi kehidupan saudara. Ya, kalau saudara mau mengalami kemenangan di tahun ini, dan saya banyak mendengar, ya, melihat secara live, ya, kejadian-kejadian dunia ini, bahkan saya beberapa kali kontak kepada saudara-saudara juga untuk saya kuatkan, dan mereka sepakat berkata dunia ini kacau balau, perang sana sini. Bencana sana sini, waduh, sudah saling menjatuhkan. Ya, kalau kita lihat maka saya akan memberikan sebuah pemahaman bagi Bapak Ibu saudara sekalian bagaimana cara kita, bagaimana belajar untuk berbicara tentang kehidupan kita pertaruhkan di hadapan Allah. Nah, saudara lihat, pemazmur berada di tempat yang rendah dan dalam. Seruan putus asa kepada Tuhan dari kedalaman. Konteks ayat ini adalah seorang pemazmur punya masalah.
Semua manusia ada pada titik kelemahan juga ada, tidak selamanya dia kuat. Tetapi kalau kita perhatikan, ada satu titik, satu fase ketika kita menghadapi suatu keadaan yang tidak bisa ada jalan keluar. Maka firman ini akan menguatkan saudara. Ya, di dalam konteks apa? Ya, kalau kita lihat ini melambangkan saat kita mencapai titik terendah dan menyadari bahwa kita tidak dapat memperbaikinya sendiri, kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh firman-Nya. Kita butuh hadirat-Nya. Saudara, supaya saudara tidak mengalami keputusasaan. Dari konteks ayat ini, bagaimana berbicara tangisan dari kedalaman. Tangisan pilu, tangisan yang berserah bukan pasrah. Tetapi berserah kepada Tuhan untuk mendapatkan sebuah solusi. Pemazmur menghadapi sebuah persoalan di tengah-tengah kehidupannya. Maka kita belajar permasalahan apa yang dihadapi pemazmur ini untuk menjadi berkat bagi kita. Saudara lihat dalam Mazmur 130 dalam The Message ini bagus sekali. Ya, dalam terjemahan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan help God, the bottom has fallen out of my life. Master, hear my cry for help. Listen hard. Open your ears, listen to my cries for mercy. Dengarkan tangisanku. Ya, dari sebuah persoalan yang begitu dalam, ya, sehingga dalam kehidupannya dia ada di dalam keputusasaan, di dalam ketidakberdayaan, di dalam kehidupan yang tidak mengalami sebuah jalan keluar. Satu-satunya jalan pemazmur berkata, listen hard, open your hearts, open your ears. I-nya huruf besar ya, bukan huruf kecil. Bukalah telingamu, lihat, dengarkan, perhatikan. Ini tangisanku yang paling. Saudara lihat, belajar dari sini supaya saudara tidak semakin jauh. Ketika saudara punya persoalan, hanya Tuhan jalan keluar. Hanya Yesus yang memberikan jalan keluar. Mazmur sungguh sangat menjadi contoh bagi kita. Bahwa kata daripada Eugene Peterson menerjemahkan ayat ini dalam terjemahan The Message. Tuhan tolong, hidupku telah hancur. Baik masalah finansial, masalah penyakit, masalah hubungan antara keluarga lepas keluarga. Saya berada dalam keadaan sangat menderita secara pribadi. God, dengarkan suaraku. Saudara, ada sebuah pembelajaran. Tidak ada solusi di luar Tuhan. Sering kali kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Kita berpikir ketika kita melihat sunset, ya, kita lihat sunrise, mungkin dari pagi kita melihat suasana matahari terbit, lalu kita mencari suasana matahari terbenam, kita ingin melihat keindahan. Mungkin di situ ada sebuah solusi untuk jalan keluar. Saya katakan tidak ada. Tidak ada solusi untuk saudara ada di sebuah tempat yang indah, tempat yang untuk menyenangkan secara jasmaniamu, ya, secara kejiwaanmu. Mungkin saudara ingin mencari penghiburan di tempat-tempat yang ada, yang bisa menghibur saudara dengan lagu-lagu dunia kah mungkin. Saya mau katakan, hanya di dalam Yesus saudara akan mengalami kelegaan. Bawa penyakitmu, bawa masalah pribadi finansialmu, bawa hubungan keluargamu, anak-anakmu, suamimu, istrimu ke dalam tangan Tuhan. Karena disitulah sesungguhnya kita belajar dari kitab Mazmur ini. Dalam kitab Mazmur ketika dia ada masalah, bagaimana Daud juga ketika dia dikejar-kejar anaknya, ketika dia dikejar-kejar Saul, pelajaran 2 kali. Pertama oleh Saul, kedua oleh anaknya. Dia lari kemana? Dia lari ke hadirat Tuhan. Mungkin secara fisik dia mesti lari ke goa-goa, ke gunung-gunung. Bahkan dia meminta makanan dari orang-orang untuk belas kasihan. Tetapi dia tidak fokus kepada setiap keadaannya.
Banyak orang mungkin punya keadaan, Tuhan kenapa aku menderita hari ini? Kenapa aku tidak ada jalan keluar hari ini? Kenapa justru ada penurunan, tidak ada mengalami kenaikan? Bukankah Tuhan, aku sudah berada di tempat orang-orang yang berdoa? Bukankah aku berada di dalam orang-orang yang benar-benar melayani Tuhan? Tetapi kenapa persoalan itu enggak akan selesai? Terkadang Tuhan izinkan itu terjadi kepada kita. Tuhan ingin lihat, apakah engkau berseru? Apakah di dalam hatimu kau berkata, God help me. Tuhan, tolong Tuhan. Jadi di balik persoalan, Bapa kita ingin mendengar. Kalau pemazmur berkata, open your ears, buka telingamu. Bapa kita itu Bapa yang mendengar persoalan anak-anaknya. Amin. Ya, sebab itu kita lihat dalam kitab Mazmur 124 dengan 69. Bagaimana Eugene Peterson ini mengangkat Mazmur 124 dengan 69 adalah persoalan yang sama yang terjadi dalam kitab Mazmur 130. Coba kita lihat Mazmur 124 ayat 4 dan 5. Mazmur 124 ayat 4. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita, air yang meluap-luap itu. Air yang meluap-luap, saya lebih senang terjemahan lain. Kalau air yang meluap-luap itu maksudnya air yang keluar itu meluap-luap itu kalau air. Tetapi dalam terjemahan lain lebih bagus. Terjemahan lain bilang begini, maka air telah menghanyutkan kita, aliran air yang deras. Ya, arus yang deras telah melanda jiwa kita, pikiran kita. Jiwa kita bicara pikiran kita. Bahkan segala sesuatu, kejadian, persoalan, permasalahan, himpitan, keadaan kita itu mengganggu pikiran kita. Dikatakan ini melanda jiwa kita. Ya, lalu bencana air bah melanda nyawa kita. Bencana air bah. Saudara lihat kalau air yang meluap-luap hanya keluar dari seperti mata air, itu keluar meluap-luap. Tetapi kalau kita lihat di dalam setiap yang mengganggu jiwa kita, maka lebih cocok bencana air bah. Lebih cocok ayat ini. Ya. Maka setiap apa yang terjadi seperti tsunami, seperti air bah, orang mengalami ketakutan. Begitu lihat seperti kayak di Sumatera itu pohon-pohon kayu-kayu gelondongan, ya kayu pohon-pohon itu dihanyutkan, bahkan tanah-tanah, batu-batuan, banyak jiwa yang mengalami kematian. Seperti air bah. Ya. Kalau kita meluap-luap itu enggak seberapa ininya. Saudara lihat, terkadang persoalanmu terjadi. Kita percaya kita sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita peduli sama orang. Kita lakukan ketaatan-ketaatan. Tetapi ketika bencana itu melanda dunia, saudara lihat bagaimana kejadian yang sekarang yang terjadi. Mengerikan, mereka sudah siap-siap dengan senjata nuklir. Jangan berpikir bahwa itu aman. Memang kejadian di sana. Tetapi udaranya itu bisa menyebar kemana-mana. Saudara, bencana ini Alkitab sudah katakan bahwa ada api-api di langit. Kita tidak mengerti, zaman dulu tahun 80 saya dapat firman ini. Bagaimana sih menurut Alkitab, kitab Wahyu ini bahwa di situ ada akan dikatakan seperti api-api bola langit yang ada di api-api yang ada di langit seperti bola-bola yang meledak. Bagaimana? Ternyata kita baru mengerti bahwa perang zaman sekarang tidak pakai bambu runcing. Tinggal kenong dar, meledaknya berapa juta, makanya tidak heran Alkitab berkata seperempat. Ya. Orang-orang mati oleh bencana ini, oleh bencana ini di dalam murka Allah. Kalau kita lihat penduduk kita di sini, mungkin kalau penduduk dunia 140 jiwa, kalau seperempat berapa puluh juta. Tetapi Tuhan mau menyampaikan begini.
Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bencana air bah sekalipun yang melanda jiwa kita harus sadar bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita berada pada jurang yang paling dalam, seharusnya kita datang berseru kepada Tuhan, minta belas pengasihan. Saya kasih solusi buat saudara. Jangan pernah takut apapun terjadi keadaan dunia. Nggak usah takut. Apapun hidup ini yang terjadi di 2026. Ya, kalau saudara boleh cek di Google, boleh cek di situ. Para peramal di situ ngomong, tapi kita nggak usah ngomong dengar kata peramal. Tetapi para ekonom, para bankir-bankir, bahkan di situ ada seorang pendeta Indonesia yang luar biasa berkata, 2026 ini bencana ekonomi terjadi. Tetapi Tuhan katakan, kita harus sadar, bencana bagaikan air bah sekalipun, yang menakutkan bagi jiwa kita, ini kan melanda jiwa kita, bukan melanda tubuh. Kadang-kadang manusia takut, berita gini takut, itu bicara jiwa. Bagaimana nanti, ada beberapa yang kemarin yang bicara, saya mimpi giginya jatuh, rahang ratu. Udah berarti banyak ada kematian di tengah keluarga. Saya berpikir, mau gigi rompal semua. Jatuh semua. Hidupmu di tangan Tuhan. Betul? Mimpi, silakan mimpi. Tetapi kalau memang mimpi itu menjadi sebuah kenyataan, is okay lah. Tapi bagi kita adalah, apapun yang melanda jiwa kita, ketakutan bagaikan air bah melanda nyawa kita, kita harus sadar bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan. Dan yang paling bijaksana adalah minta belas pengasihan kepada Tuhan. Saudara aman. Ya. Jadi hari-hari ini saya ingin mengajarkan, ayo kita rindu kepada Tuhan untuk membangun belas pengasihan. Mazmur 69 ayat 2 dan 4. Mazmur 69 ayat 2 sampai 4. Angeline Peterson mengatakan di dalam Mazmur 69 ayat 2 dan 4. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Saudara lihat caranya bagaimana pemazmur ini untuk terus dia dikatakan berseru. Aku berseru-seru sampai letih, ayat 4-nya. Dan kerongkonganku kering, mataku perih menantikan bantuanku, bantuan Allahku dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ketika mereka mengalami sebuah persoalan, bahkan di sini dikatakan, aku tenggelam. Bukan lagi dia melihat air bah, bahkan di situ dia katakan dia tenggelam dalam rawa yang paling dalam. Kalau saudara lihat rawa, ketika kita terjerembab di air, mungkin kita bisa berenang, tetapi kalau di rawa, semakin kita bergerak, semakin kita masuk ke dalam. Ingat ya, kata rawa ya. Di sini dikatakan, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Semakin digerak, semakin kita untuk menyelamatkan diri, maka rawa itu akan menyedot kita makin ke dalam. Keadaan situasi pemazmur ini mengalami himpitan hidup. Apa yang menjadi himpitan hidup kita? Mungkin saudara merasa aman sekarang. Iya, puji Tuhan. Tetapi ketika air bah itu melanda kita. Air bah itu maksudnya persoalan. Di dalam Matius pasal 24 itu dikatakan bencana kelaparan di sana sini. Perang terjadi, penyakit terjadi. Bahkan di mulai tahun 2024, 25, 26. Ini semua bersamaan. Perang, kelaparan, ya politik yang tidak bagus ya. Saudara lihat keadaan ekonomi, bencana semua ini terjadi ini. Kalaupun itu bersama-sama itu terjadi, dikatakan ketika aku tenggelam dalam situ keadaan itu, tidak ada tempat bertumpu, aku telah terperosok, air yang begitu dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku.
minta tolong Tuhan, tetap tolong. Ayat ini mengajarkan kepada kita jangan berhenti berharap dan berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Kita berada pada situasi yang paling sulit, jangan pernah berhenti. Terus dengan kerongkongan yang begitu kering, teriak dengan letih lesu, memohon pertolongan, tidak ada pertolongan. Tetapi pemazmur mengajarkan kepada kita, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa buat istri, buat suami, buat anak, buat orang tua. Buat saudara, buat mungkin tetangga kita, mungkin buat keluarga besar kita. Jangan pernah berhenti. Kok hari ini gak ada jawaban, tetap berdoa. Mazmur ini mengatakan, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Terlalu banyak tangisan air mata. Tapi saudara, jangan pernah berhenti. Corrie ten Boom, penulis buku The Hiding Place, dikirim ke kamp konsentrasi Nazi selama Perang Dunia Kedua di Jerman karena dia menyembunyikan orang Yahudi di rumahnya. Dia tulis buku. Saudara tahu berapa banyak orang Yahudi, sekitar 6-7 juta. Baik Hitler, baik Stalin, menghabisi orang-orang Yahudi. Di dalam Perang Dunia Kedua, Corrie ten Boom masuk di dalam sebuah penjara. Catatan sejarah kamp konsentrasi Jerman Nazi, bagian dari sistem penahanan dan pembantaian massal yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Tapi apa yang terjadi dengan catatan sejarah ini? Apa yang terjadi dengan sang penulis ini? Dia sampaikan begini, dalam bukunya tidak ada jurang yang begitu dalam. Sehingga kasih Tuhan sanggup menjangkaunya. Apapun persoalan, Tuhan pasti menjangkauku. Dan itulah yang perlu kita ingat, sebuah pelajaran. Ketika hidup mereka hancur berantakan, Tuhan tetap ada di penjara itu. Ingat Paulus, ingat murid-murid Yesus di dalam penjara. Mereka dibebaskan ketika mereka memuji Tuhan. Ya. Ketika mereka berseru kepadanya dari kedalaman, Tuhan mendengar. Bayangkan, saudara lihat ya, mereka mengalami masalah hidup dan mati. Di dalam pembantaian massal, ada di dalamnya mereka. Mereka cari Tuhan. Ingat pada waktu COVID-19, rindu dengan Tuhan, rindu dengan hadirat. Banyak yang menangis. Menangis lihat anak-anak butuh makanan, mencari uang untuk bekerja, semua lockdown. Saudara tahu, beli masker aja sampai berapa ratus ribu. Satu masker dicari. Obat-obatan yang berhubungan dengan COVID, dengan batuk dan pilek itu mahal minta ampun, dicari. Saudara tahu, saya ada baca seorang pengusaha yang miliaran dia punya uang. Bahkan di situ ada 12 gerai restoran tutup, bahkan dia tidur dengan gerdus. Banyak orang justru mengalami penderitaan dan bunuh diri di situ. Dan mereka cari Tuhan. Ketika situasi aman, terkadang gereja sepi. Ketika kita hidup diberkati, kita lupa Tuhan. Ini yang membuat, aduh Tuhan. Jadi kalau saya berpikir, kalau ada perang dunia ketiga, menurut saya jauh lebih bagus. Banyak pertobatan terjadi. Kalau dunia aman, memang itu baik adanya. Tetapi anak-anak Tuhan di balik kenyamanan, terkadang mereka lupa Tuhan. Ingat di padang gurun,
Mereka cari Tuhan. Ingat di masa pembuangan 70 tahun, mereka cari Tuhan. Kalaupun terjadi perang dunia ketiga yang kata di Google bahkan di YouTube, kalau memang Tuhan sudah izinkan itu terjadi ya sudah. Bagi kita bagaimana? Cari Tuhan. Apapun dunia terjadi, cari Tuhan. Ya, saudara, setujukah dengan ayat ini? Bagaimana dengan kita? Kalau situasi keadaan seperti air bah melanda jiwa kita, menghanyutkan kita seperti di rawa-rawa yang tidak. Karena di rawa-rawa itu berbicara global. Baik anak yang di luar anak Tuhan maupun anak Tuhan akan mengalami hal yang sama. Cuma perbedaannya adalah anak Tuhan dipelihara. Oh, anak Tuhan akan dipelihara di masa-masa sulit. Ya, oleh sebab itu kita lihat di dalam poin keduanya. Jika Tuhan mencatat dosa ayat 3-nya dalam Mazmur 130. Ya. Saudaraku, kalau kita perhatikan di ayat ini, ya, Mazmur 130 ayat 3, bolehkah dibaca sedikit? Mazmur 130 ayat 3. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Ayat ini ada hubungannya dengan ayat pertama dan kedua. Kenapa masalah itu terjadi? Saudara lihat, tidak lain dan tidak bukan masalah khusus yang ada dalam Mazmur ini, di mana titik terendah yang membuat pemazmur jatuh sehingga ia berseru kepada Tuhan memohon belas kasihan adalah rasa bersalah akan dosa. Jangan bermain-main dengan dosa. Selagi masih ada kesempatan, perbaiki hidupmu. Benahi hidupmu. Dosa apa yangkah kita lakukan? Dosa perbuatankah? Dosa perkataankah? Dosa dalam pikiran-kah? Kalau memang itu kita terjadi 2026 ini, yuk kita mulai hal yang baru. Lupakan yang di belakang. Mulai kita start. Tuhan, aku mau hidup yang baru, pribadi yang baru Tuhan, pikiran yang baru, perkataan-perkataan yang baru yang memberkati. Aku mau melangkah Tuhan bersamamu. Jika Allah mencatat semua dosa, siapa yang dapat berdiri teguh di hadapannya? Ayat 3 ini kita berpikir bahwa apakah Allah tidak mencatat dosa? Halo? Bapak Ibu boleh cek Wahyu 20, ayat 12 dan 13. Ya, boleh dicek di situ. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Mereka berdiri di depan tahta. Lalu dibuka semua kitab. Buka kitab-kitab, dibuka tentang kelakuanmu, tentang hidupmu. Terus? Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Mereka akan dihakimi menurut perbuatannya. Tapi menjadi catatan adalah, jika Allah mencatat semua dosa, siapa yang dapat berdiri teguh di hadapannya? Wahyu pasal 20 menyatakan, kitab-kitab kehidupan, setiap kehidupanmu, setiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik, itu ada catatannya. Tetapi yang mau saya sampaikan di dalam Mazmur 30 ini adalah bagaimana kebutuhan akan pengampunan dan rasa takut akan Tuhan di ayat keempat. Coba lihat ayat keempatnya. Dari Mazmur 130. Mazmur 130 ayat 4. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Tetapi
padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Saudara lihat, Alkitab mengatakan bahwa tidak seorang pun memiliki kedudukan di hadapan Allah dalam hal dosa. Ingat baik-baik ini menjadi catatan buat kita. Ya. Roma 3 ayat 23-25. Roma Ya. 3 ayat 23 sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan lihat, di dalam ayat ini setiap apapun di dalam kitab Roma ini, ya, apapun yang kita lakukan, setiap apapun di dalam pikiran kita, Roma ini pun menyatakan bahwa Alkitab ini mengatakan bahwa tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun, ya perhatikan ayat 23-nya. Kata-kata ini diperhitungkan kepadanya tidak dituliskan, ya. Roma 3, Roma 3. Ayat 23 dan 25. Roma 3 ayat 23 dan 25. Sebentar, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ingat ya, dalam kitab Wahyu, semua dosa itu dicatat dalam kitab kehidupan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang memohon belas pengasihan, memohon pengampunan kepada Tuhan, maka dosamu dihapus. Hebat kan sama Yesus ini? Jangan lari dari Yesus. Apapun dosa kita, ketika kita tidak mau meminta pengampunan kepada Dia, maka dosa kita tercatat dan kita diperhadapkan ke dalam sebuah penghakiman. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Alkitab Roma ini, semua orang berbuat dosa dan oleh kasih karunia kita dibenarkan cuma-cuma. Kita bersyukur punya Yesus. Kita dibenarkan. Ya, makanya di dalam Lukas pasal 18, bagaimana sih cara kita memohon belas kasihan? Ayo, perumpamaan ini kita contohkan. Perumpamaan dalam 18 ayat 14, ada orang Farisi, ada orang berdosa, si pemungut cukai, pemungut pajak. Bagaimana caranya? Mari kita lihat kitab Lukas. Lukas Pasal 18. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Tidak sama seperti orang pemungut cukai itu juga maksudnya. Apa dia bilang? Bukan perampok, Aku bukan perampok. bukan orang lalim, Ya. bukan pezina, Bukan pezina. dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Bukan seperti pemungut cukai itu. Terus. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Wow, dia seorang Farisi yang taat Tuhan. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ya, dia taat dengan perpuluhan. Terus. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Dia tidak berani karena begitu banyak dosanya. Begitu dalamnya dia terjerembab. Bagaikan air bah, bagaikan dia ada di rawa-rawa. Di dalam dosanya. Tetapi apa yang dia lakukan? Melainkan ia memukul diri dan berkata, Dia pukul-pukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, Yesus bilang begini. orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Tuhan tidak lihat siapa diri kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini salahku. Ini dosaku Tuhan. Seperti pemungut cukai itu. Dia pukul dadanya dengan rasa penyesalan.
Tuhan, ini dosaku Tuhan. Banyak orang yang aku rugikan. Aku kasih pinjaman 10.000, aku minta kepada mereka ya 1 juta. Begitu tingginya aku menjerat mereka semua. Bahkan yang seharusnya mereka bekerja dengan membanting tulang, bahkan di situ mereka dengan berkeringat siang menjadi malam, malam menjadi siang. Aku peras mereka. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, orang Paris ini, aku enggak pernah buat dosa, aku enggak pernah salah, aku melayani Tuhan, aku enggak pernah melukai orang, aku sering kasih bantuan, tapi orang berdosa ini, pukul-pukul Tuhan. Di mata Tuhan, Tuhan bilang, dia orang yang dibenarkan. Datang kepada Tuhan. Tuhan tidak lihat berapa besar dosamu kau lakukan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dengan cuma-cuma. Tuhan baik kepada kita semua. Makanya ada ayat ini, saya tidak tulis seperti Bapa sayang anaknya. Kalau dalam ayat berikutnya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah aku menyayangi kalian semua. Ya. Jika Allah mencatat dosa-dosa, tidak seorang pun dapat bertahan. Tapi pada Allah ada pengampunan. Karena itu Allah patut ditakuti. Setelah saudara diampuni, jangan lakukan dosa lagi. Pengampunan ilahi adalah tindakan belas kasihan Allah yang menghapus catatan dosa yang ada pada kita. Tuhan penuh belas kasihan dan pemurah hati. Ia tidak memperlakukan kita sesuai dengan dosa-dosa kita. Dan tidak membalas kita sesuai dengan kejahatan kita. Ini Mazmur 138:13, saudara baca di rumah. Seperti itulah bagaimana cara Tuhan. Dia panjang sabar. Atau kita baca saja. Nanti di poin 56 minggu depan saja. Ya, saya tuntaskan Mazmur 103 ayat 8. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut. Dia tidak menuntut. Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Bapamu tidak pernah mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya. Bapa punya belas kasihan Atas orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang memohon belas kasihan kepada Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran itu. 13-nya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapamu sayang kepadamu. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, Dia Bapa yang baik. Dia datang untuk mengampuni. Yang Tuhan minta, datanglah seperti seorang pemungut cukai itu. Dengan rasa penyesalan, Tuhan, ini dosa yang aku lakukan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku tidak mau melakukan lagi Tuhan. Aku terjerembab darah rawa-rawa yang paling dalam. Aku gak bisa keluar dari itu Tuhan. Betapa banyaknya aku melukai hati keluargaku. Betapa banyaknya aku melukai hati Tuhan. Ini aku Tuhan, lebih baik kita mengaku di hadapan Tuhan. Bapa kita seperti Bapa sayang kepada anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada kita semua. Amin. Jadi tahun 2026 ini, ayo ubahlah hidupmu. Mulailah dalam hal yang baru. Karena ketika bencana terjadi seperti air bah melanda dunia, bukan bangsa kita saja, bukan kota kita saja. Tetapi ketika melanda dunia, ingat tahun 2025, 25 Desember, saya sampaikan juga, 24, 25 bagaimana keadaan dunia.
Pertumbuhan ekonomi kalau 2,4% terlalu rendah. Kita tidak bisa bangga dengan milik kita. Kita tidak bisa bangga dengan deposito kita. Tidak bisa kau andalkan. Ya. Ibrani 10 ayat 17 berkata begini, Tuhan melupakan apa yang telah kita lakukan. Ini bukan kasus amnesia ilahi. Bahwa Allah dikatakan dalam Ibrani ini, dia melupakan segala kesalahanmu. Bukan Allah itu sakit amnesia. Bukan. Tetapi dia punya belas kasihan untuk melupakan. Bukan dia lupa, salah ingatan. Tetapi dia melupakan dosa-dosa kita. Ya. Artinya ketika kita menaruh iman kepada Kristus, Tuhan memilih untuk tidak mengingat dosa-dosa kita, menghukum kita, dan Tuhan tidak memperlakukan kita sesuai dengan dosa-dosa kita. Di dalam kitab Wahyu 20, dihapuskan semua dosa-dosamu. Datang kepada Dia. Ya. Itulah sebabnya saya mau sampaikan kabar baik yang perlu kita dengar. Ketika kita terpisah dari Tuhan karena dosa-dosa kita, kita benar-benar berada di jurang yang dalam. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan di dalam Kristus, Dia akan mendengar dan mengampuni. Jadi di dalam ayat ini hanya Allah yang memberikan pengampunan. Setelah kita diampuni, kita juga harus takut kepada Tuhan. Menghormati, mengaguminya dengan lebih besar lagi. Dengan tidak melakukan itu lagi. Yang keempat ini minggu depan saya akan bagikan. Pesan kekristenan adalah pesan harapan. Apakah ada harapan bagi yang menderita? Katakan ya Tuhan. Apakah ada harapan bagi yang tidak berdaya? Di dalam Tuhan, ya. Apakah ada harapan bagi orang berdosa di dalam Tuhan? Ya, ada harapan. Apakah ada keselamatan bagi orang berdosa? Ya, minta pengampunan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ada kasih yang tak berkesudahan dan ada penebusan yang sempurna. Lalu seburuk apapun situasi kita, sedalam apapun jurang yang kita alami, kasih Tuhan jauh lebih dalam. Dan Dia akan menyelamatkan kita. Mereka yang menantikan Tuhan, menantikan dengan penuh pengharapan. Hari ini 2026, apakah ada pengharapan di dalam Tuhan? Ya. Apakah ada pengharapan anakmu berubah? Ya. Suami istri berubah? Ya. Keluarga berubah? Ya. Dia belum pernah menolak siapapun. Ini yang saya membuat menangis sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tolak kita. Kita mungkin tenggelam dalam beban dosa. Kita hanya minta berseru saja. Tuhan hanya minta bilang, kamu punya dosa banyak. Yang Tuhan minta kamu berseru. Datang kepada Tuhan. Minta belas kasihan pengampunan. Dia dengar suaramu. Kalau lakukan dosa jangan menjauh. Minta pengampunan. Buat kesalahan minta pengampunan. Siapa manusia yang tidak punya salah? Semua punya salah. Maka saya tutup dengan ayat ini. Saya ingatkan lagi kembali Mazmur 92 ayat 13. Tetapi orang yang benar akan hidup dengan subur. Bagaikan pohon kurma dan menjadi tinggi bagaikan pohon ars di Libanon. Saudara tahu? Dan setelah saya sharing-sharingkan dengan ayat ini. Di pohon kurma ini ada di dalam padang gurun. Badai begitu apapun yang terjadi. Dia selalu kokoh kuat. Bahkan dia tetap berbuah. Berbuah yang manis di tengah kekeringan. Lihat ya. Pohon korma di tengah padang gurun, di tengah kekeringan, dia mendapatkan air. Dia berusaha mencari air. Bahkan pohon ini tetap kuat, dia tidak pernah goyah dengan badai apapun. Bahkan dia tetap menghasilkan buah yang manis. Bahkan di sini dikatakan pohon aras di Lebanon ini pohon yang kuat. Dan saya baru mendapatkan, saya baru tahu pohon aras ini pohon seperti pohon cemara.
Kalau dipakai untuk bangunan, makanya saya heran lihat, kenapa pohon aras ini, pohon cemara ini dipakai bangun rumah di pegunungan-pegunungan di Eropa. Ternyata pohon ini umurnya sampai melebihi 1000 tahun. Makanya tidak heran dikatakan, kenapa 2 pohon ini dibagi contoh kepada Tuhan? Karena pohon-pohon itu di ayat 14 dipindahkan. Orang yang hidup dalam kebenaran, maka hidupnya dipindahkan ke dalam kebun Allah. Menikmati berkat Allah, di bawah pemeliharaan Allah. Bahkan sampai masa tuanya mereka akan berbuah. Orang benar akan terus berbuah. Orang benar akan terus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Mazmur 131 sampai 4. Kalau kita terjerembab dalam rawa yang dalam, datang kepada Tuhan, minta belas pengasihannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan.